Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai tema teks eksplanasi. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai pengertian. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan salah satu jenis teks yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan proses atau alasan suatu peristiwa dapat terjadi. Teks eksplanasi itu adalah teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan atau menjelaskan mengenai suatu proses atau peristiwa seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks eksplanasi. Jadi ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pada bagian ini, teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum sebuah fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahasnya. Jadi di dalam pernyataan umum itu kalian akan menggambarkan sebuah fenomena yang akan kalian bahas. Struktur teks yang kedua adalah urutan sebab akibat, penjelasan atau isi. Pada bagian ini berisi tentang detail penjelasan proses terjadinya suatu peristiwa yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Jadi di urutan sebab akibat ini dijelaskan mengenai detail suatu proses ya terjadinya peristiwa. Struktur teks yang ketiga itu adalah interpretasi. Jadi interpretasi dalam teks eksplanasi juga disebut penarikan kesimpulan. Pada bagian ini dapat berisi tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang akan dibahas. Jadi interpretasi itu adalah kesimpulan. Nah, dapat disimpulkan ya. Jadi struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan yang terakhir adalah interpretasi. Kemudian kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan. Ya, unsur kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama memiliki fokus yang besar pada hal umum atau generik, bukan partisipasi manusia seperti banjir, tanah longsor, hujan, gempa bumi, dan lainnya. Jadi fokus pada teks eksplanasi itu mengenai peristiwa alam ya. Yang kedua, memungkinkan dicantumkannya istilah ilmiah atau istilah dalam sebuah bidang tertentu. Selanjutnya, menggunakan sequence marker seperti pertama, berikutnya, terakhir, atau pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Jadi ada urutan, ada urutannya. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang bersifat material dan relasional. Disebut juga kata kerja yang aktif. Berikutnya, menggunakan konjungsi kausal dan konjungsi waktu, seperti contohnya bila, sehingga, jika, ataupun, kemudian, dan lain sebagainya. Unsur kebahasaan yang berikutnya menggunakan kalimat pasif. Dan unsur kebahasaan yang terakhir, teks eksplanasi sengaja ditulis untuk membuat sebuah justifikasi tentang sesuatu yang menerangkan bahwa kejadian sebab akibat itu adalah benar, seperti itu. Kemudian kita ke langkah-langkah menulis teks eksplanasi ya. Jadi langkah-langkah menulis teks eksplanasi itu ada beberapa. Yang pertama adalah observasi peristiwa yang terjadi di sekitar. Nah, jadi kalian itu diminta untuk mengobservasi dulu ya sebelum menulis teks eksplanasi. Jadi diobservasi dulu kira-kira apalah ya nanti peristiwa yang akan saya tulis. Kemudian yang kedua, menentukan fokus. Nah, setelah mengobservasi kalian menentukan fokus. Misalnya, saya mau membahas mengenai peristiwa banjir seperti itu. Jadi fokusnya adalah banjir. Yang ketiga, mencatat urutan peristiwa. Nah, jadi dicatat urutan peristiwanya mengenai banjir itu. Jadi mulai dari awal, dari yang pertama sampai yang terakhir itu urutannya seperti apa itu kalian catat terlebih dahulu. Kemudian berikutnya adalah membuat kerangka teks eksplanasi. Nah, kenapa diminta untuk membuat teks kerangkanya ya?
Tujuannya agar memudahkan kalian dalam menulisnya. Jadi kalau sudah ada kerangka tinggal dikembangkan saja ke gagasan-gagasan yang lainnya seperti itu. Yang kelima, menyusun teks eksplanasi. Jadi kalau sudah ada 4 tahapan tadi, yang kelima kalian diminta untuk menyusun teks eksplanasinya. Nah, berikutnya Ibu akan memberikan contoh mengenai teks eksplanasi. Nah, contoh yang Ibu gunakan saat ini itu adalah gerhana bulan. Nah, selain contoh, Ibu juga akan memberikan strukturnya ya. Dalam contoh ini juga ada struktur teks eksplanasinya. Oke, baiklah, Ibu akan membacakan mengenai contoh teks eksplanasi yaitu gerhana bulan. Struktur teksnya yang pertama adalah pernyataan umum atau pembuka. Kalimatnya, gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan beroposisi dengan matahari. Namun, oposisi bulan dengan matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Mengapa? Sebab kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar akan ada saat di mana terjadi perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika, yang kemudian akan menyebabkan munculnya 2 titik yang juga dikenal dengan istilah node. Berikutnya adalah deretan penjelas struktur yang kedua ya. Faktanya ketika terjadi gerhana bulan, sebenarnya terkadang penampakan bulan masih dapat dilihat. Hal ini disebabkan karena sinar matahari yang masih tersisa berbelok menuju arah bulan oleh atmosfer bumi. Sinar matahari yang dibelokkan itu tentu memiliki spektrum cahaya kemerahan, yang merupakan alasan mengapa saat peristiwa gerhana bulan, tampilan bulan akan terlihat lebih gelap. Biasanya berwarna merah gelap, jingga, atau bahkan coklat. Kemudian penutup atau interpretasi struktur teks yang terakhir yaitu kalimatnya, ketika bayangan bumi menutupi sebagai atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Demikian materi teks eksplanasi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa langsung mempraktekkan cara membuat teks eksplanasi dengan variasi judul yang berbeda. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.